Al-Mukarram Sahibul Musibah, Al-Mukarram Sahibul Ta'ziyah, para tamu undangan, para tokoh-tokoh masyarakat. Insya Allah kehadiran kita di sini dalam rangka mendatangkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Malam ini kita malam yang ketujuh di kediaman ini dalam rangka turut bela sungkawa, begitu juga membacakan kalimatun thayyibah untuk almarhumah. Mudah-mudahan apa yang kita bacakan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan nanti ditutup dengan doa. Mudah-mudahan almarhumah dilapangkan kuburannya. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini kami sedikit mereview kembali untuk kita semua kembali belajar, yaitu ada 3 hal yang terkadang harus kita mampu membedakannya. Ini terkait dengan harta. Yang pertama yaitu hibah. Hibah itu pemberian seseorang ketika seseorang itu masih hidup. Kalau pemberian itu tidak ada kaitannya dengan ahli waris, itu tidak bisa ditarik kembali. Tapi kalau pemberiannya dari ayah, kedua orang tua kepada anaknya, ketika anak itu tidak mampu mentasarrufkan harta tersebut, maka bisa diambil kembali. Seperti itu dalam kajian ilmu fikihnya. Yang kedua, wasiat. Wasiat ini baru bisa kita laksanakan ketika seseorang meninggal dunia. Meninggal dunia. Yang terakhir yaitu hal-hal yang berhubungan dengan harta warisan. Kemarin kita sudah sampaikan ada zawil furud. Zawil furud maksudnya seseorang yang harus mendapat harta, kecuali nanti ada mani dalam ilmu fikihnya, penghalang. Mana itu yang mendapat? Suami, istri. Baru naik ke atas, ayah, ibu. Baru turun ke bawah, anak. Itu wajib mendapat. Kalau suami meninggal, maka istri mendapat 1/4 kalau tidak ada anak. Kalau ada anak, maka istri mendapat 1/8. Kalau seandainya meninggal seseorang, suami meninggal, maka dia masih mempunyai ayah atau ibu, bahagiannya 1/6. Terus bahagian anak ini yang dinamakan dengan asobah. Lizakari mislu hadzil unsain. Bagian anak laki-laki itu 2 kali bila dibandingkan dengan bagian anak perempuan. Tapi dari kasuistik yang kami temukan, ini terkait dengan hukum kami harus sampaikan. Alhamdulillah, waktu akad nikah itu mau dilaksanakan, dari Pekanbaru dia datang sengaja menemui saya. Ternyata dia sudah mendengar kajian dan meyakinkan saja. Apa yang terjadi? Dia calon istrinya itu, mohon maaf, perempuan. Ya perempuan ya, calon istri ya. Ternyata hasil dari hubungan di luar nikah. Ini berakibat fatal ini. Apa konsekuensinya? 3. Konsekuensi yang pertama, hukum yang pertama, anak hasil di luar nikah tidak bisa nasabnya dinasabkan kepada ayahnya. Ini penting ini. Terus kemana nasabnya Pak Ustadz? Nah, kemana tempat orang itu melakukan? Kalau di bawah pohon jambu lah nasabnya. Tuh. Ada lagi Pak Ustadz, turunan hukumnya ada. Yang kedua, anak yang lahir di luar nikah, maka hukumnya dia tidak berhak mendapat atau menerima harta warisan dari kedua orang tuanya. Jadi
Islam itu begitulah menjaga kehormatan manusia. Ini jangan nanti bersalah-salahan ini. Pak Ustadz dibagikan juga sesuai dengan ilmu faraid, maka keluarga itu juga menopang bahwa harta itu dinikmati oleh orang-orang yang tidak berhak. Yang ketiga, status hukumnya, kalau misalnya dari pernikahan itu yang lahir adalah anak perempuan, maka ayah ketika akad nikah tidak bisa menjadi wali untuk pernikahan anaknya. Dipaksakan juga Pak Ustadz, karena ini yang ditanyakan sama saya. Pak Ustadz, kalau kita paksakan kayak mana Pak Ustadz untuk menjaga keutuhan rumah tangga, menjaga malu di hadapan masyarakat nanti? Saya bilang, karena ini hukum saya harus sampaikan. Pernikahan kalian ini nanti seumur hidupnya termasuk dalam kategori zina. Kenapa? Karena anak di luar nikah, maka walinya bukan orang tuanya, maka walinya adalah as-sultanu waliyun liman waliyalah. Hakim. Dalam hal ini karena kita berada di NKRI, tidak pakai kudo atau hakim, maka yang menjadi wali hakimnya yaitu Kementerian Agama, untuk tingkat kecamatan yaitu Kepala KUA. Jadi ini luar biasa nih. Jadi ketika membaca hukum waris, nanti kemarin waktu meninggal almarhum Pak Haji Usman, sekilas kita sudah sampaikan, tapi ini tidak begitu saja nih. Makanya kalau saran saya, sebelum dibagi harta warisan itu panggil ustadz-ustadz nih. Sini ada Ustadz Hadi Ahmad Fauzi Ridwan, Ustadz Ghufron yang lebih memahami ilmu faraid ini. Salah kita dalam membagi ini, berarti harta ini tidak tasorruh, bukan malah mendekatkan diri kepada Allah, tapi harta ini justru akan membawa kita kepada yang tidak baik. Jadi ini saja yang ingin kami sampaikan. Tidak ada maksud mengajari, apalagi menggurui. Ini pelajaran berharga untuk kita semua. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini adalah orang-orang yang mampu menerapkan nilai-nilai syariah yang telah disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita tutup majelis yang mulia ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya kita tutup dengan doa. Kita mintakan kesediaan Al-Mukarram orang tua kita Hadi Ahmad Janubi.